Setelah tim gabungan Reskrim Polres Simalungun dan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara berhasil meringkus Safrin Dwiva 23 tahun alias SD, tersangka pelaku pembunuhan Leni Herawati Bibela Hutapea berusia 43 tahun, bersama anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun ditemukan dalam keadaan membusuk di Komplek Perumahan Mutiara Lanbo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polres Simalungun melakukan reka ulang adegan pembunuhan yang terjadi pada Selasa 18 April 2023 silam. Sebanyak 28 adegan rekonstruksi yang digelar terungkap bahwa tersangka SD yang tak lain merupakan tetangga korban berniat ingin mencuri harta benda berharga milik korban. Saat kepergok oleh korban, tersangka SD langsung menghujam sebilah pisau yang ia bawa sebelumnya ke arah leher korban dan selanjutnya menusuk kembali ke arah dada korban. Melihat anak korban yang datang dan berteriak, tersangka langsung berbalik sambil menghujam pisau tersebut ke arah leher si anak dan kemudian menusuk berulang kali ke arah perut hingga membuat ibu dan anak tersebut tewas. Merasa panik dan ketakutan, tersangka lalu melarikan diri. Kepala Unit Jahtanras Ibda Bayu Mahardika menerangkan, kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana. Hal itu dikuatkan bahwa tersangka telah merencanakan aksinya 2 hari sebelum melakukan pembunuhan. Sementara untuk motif masih sama, karena tersangka terlilit hutang sehingga tersangka melakukan tindak pidana tersebut. Untuk motif baru masih kita dalami, dan untuk keterlibatan pihak-pihak ataupun orang masih kita dalami. Dari kasus ini kan Bang ada kendaraan korban. Kalau motifnya perampokan, kenapa pelaku tidak mengambil kendaraan korban yang memang berada di TKP? Untuk alasannya kita sudah rekonkan adegan karena tersangka merasa sakit dan panik, sehingga apa yang terlihat itu yang diambil. Tidak sempat untuk mengambil barang-barang seperti transportasi korban. Apakah ada motifnya berencana ini Bang, makanya sudah bawa senjata tajam atau gimana? Tetap ini kita kenakan pembunuhan berencana karena sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, 2 hari sebelum membeli alat sampai ke melakukan aksinya dan sampai melakukan pembohongan terkait kronologi atau alasan luka di tangan tersangka. Sementara itu, orang tua korban Brumina Sembiring didampingi kuasa hukum yang hadir di lokasi terlihat sangat terpukul atas kematian anaknya dan cucunya. Menurutnya, anaknya merupakan orang baik dan tidak punya masalah dengan orang lain. Dirinya menduga ada kejanggalan atas kematian yang menimpa putri sulung dan cucunya tersebut. Sangat menyakitkan sekali sama saya. Yang mana saya tahu anak saya tidak pernah berbuat jahat, bahkan menolong orang. Dia bertetangga, berkeluarga, bersaudara pun dia ceria kalinya. Welcome-nya dia sama keluarga. Kami orang tuanya ini memang dialah membantu kami. Anak pun sekolah dia menyekolahkannya. Ini sekarang kami sakit-sakitan, siapa lagi nolong kami? Leni, tolong aku anakku. Siapa lagi membantu kami, amaiku, buruku. Oke, umumnya di dalam tindak pidana pembunuhan, ini 340 pembunuhan berencana dan tidak mungkin dilakukan dengan seketika. Ya, terlihat bahwa di dalam BAP juga sudah menerangkan bahwa ada suatu peristiwa, ya ada jeda yang sangat lama untuk mengambil pisau, membeli pisau, dan bahkan kejadian apa yang dijelaskan oleh ibu selaku orang tua kandung mengatakan tidak ada barang yang hilang yang merupakan barang berharga. Jadi kami yang selaku kuasa hukum dari keluarga korban menyatakan bahwa tidak mungkin satu orang melakukan pembunuhan ini. Ada yang ikut atau ikut menyuruh yang menjadi dalangnya. Ini yang mau kita kejar dan kami yakin dan kami percaya, kami mengamini bahwa itu akan kami ungkap. Itu yang mau kita perjuangkan. Selanjutnya, pihak kuasa hukum korban berharap agar tersangka yang telah ditahan kepolisian untuk mengakui perbuatannya dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Pihaknya menduga pembunuhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun ada oknum maupun orang lain sebagai dalang atau otak dalam kasus pembunuhan tersebut. Tersangka kini ditahan dan dijerat pasal 340 sub 338 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Hadinal Simari-Mari melaporkan.